Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu malam hari ini tanggal 24 Maret 2024, kita berterima kasih, bersyukur kepada Bapa kita Yesus. Saya bisa setia, ini karena Yesus yang setia Bapak Ibu, bukan karena saya hebat, bukan. Pokoknya kita manusia tidak boleh membanggakan diri. Hanya yang kita banggakan siapa? Yesus. Ini yang nomor satu. Karena hidup ini saya, itu dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan saya hidup, tidak bisa. Kalau saya tidak diizinkan Tuhan melakukan pekerjaan, Tuhan tidak bisa. Tidak bisa main gitar, tidak bisa baca, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat. Semuanya tidak bisa apa-apa. Semua karena Yesus. Semua karena Yesus. Oleh karena itu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh amat baik. Kebaikan Yesus sempurna, pangkat sempurna. Oleh itu sangat salah total kalau kita tidak cinta Yesus. Salah total itu. Ya, oleh itu mari biarkan hari. Makin pentingnya dengan firman Allah, dengan statement-statement yang saya sampaikan kepada Bapak. Mari kita mau sungguh semangat. Kita mau cinta Yesus. Katakanlah, Bapa, Engkau sungguh sangat baik, amat baik. Haleluya. Kasih-Mu terindah, haleluya, di dalam hidupku. Amin, haleluya. Bapa, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya, Engkau sungguh sangat baik, haleluya, kasih-Mu melimpah, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa, amin, haleluya, ku berterima kasih, haleluya, berkat-Mu hari ini yang Kau sudah sediakan bagiku. Amin, ku naikkan syukurku, amin, haleluya, buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, haleluya, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, haleluya, dalam Mazmur pasal 103 ayat 13, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, amin, haleluya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Kita tahu kita tidak ada arti apa-apa, karena Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sekarang sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Bapakku. Haleluya. Sucikanlah pikiranku, mulutku dan hatiku. Sebentar malam ini kami mau baca firman-Mu, sumber kehidupan, firman sumber kebenaran. Firman-Mu selalu ku taruh, ku simpan, ku renungkan di dalam hatiku, Bapa. Aku mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapakku yang ajaib. Kau hadir malam hari, Bapa. Kami siap untuk terima firman-Mu. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu setia mencintai kita, seperti tadi firman Allah katakan dalam Mazmur 103, 13, 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat kita adalah debu. Kita tidak ada arti apa-apa. Saya tidak ada arti apa-apa, saudara ya. Kita bisa berarti semua karena anugerah Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Kristus, itu karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, kita ini debu, tidak ada apa-apanya, saudara. Sungguh katakan, Tuhan, hidupku tidak ada arti apa-apa. Hidupku menjadi berarti oleh karena Yesus. Dia yang sangat mengasihi kita. Ya, oleh itu mari, kalau cintanya Yesus luar biasa, seperti dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, saudara. Bukankah kita yang terlebih dahulu yang mencintai Tuhan? Tapi Tuhan, saudara. Yesus sendiri Tuhan yang mencintai kita. Ini ayatnya ada, saudara. Ya, oleh karena itu jangan kita bangga apapun, tapi banggalah karena Yesus Bapa kita yang sangat cinta kita semua. Saya mau baca ya. Ya, haleluya. 1 Yohanes pasal 4 ya. Puji Tuhan. Biar kita makin hari kita cinta Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, karena Dia yang satu-satu yang sudah mengasihi kita. Ya, bukan karena kita ya yang mengasihi terlebih dulu. Ya, tapi Tuhan ya yang mengasihi kita. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Ya, kita mau mengasihi sungguh-sungguh. Mari, inilah kasih. Masih mau baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendaman bagi dosa-dosa. Ini Allah yang telah mengasihi kita, berarti Yesus. Bukan karena kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan Yesus. Sebabnya apa? Kita belum lahir, dilahirkan sama Tuhan, itu karena rencana Tuhan. Berarti Tuhan yang mengasihi kita. Seperti Bapak sayang anak-anaknya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia ikut Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Lukas pasal yang ke-11, saudara ya. Puji Tuhan, sekarang sudah pasal 11.
Kemarin fase 10, sekarang sudah baca fase 11 ya. Terus kita lakukan setia. Itu karena Yesus yang memberikan kita setia. Bukti nyata kalau kita setia sama Tuhan ya. Tuhan yang pelihara hidup kita dari hari ini hari. Saya dipelihara sama Tuhan. Ya, bisa sehat, bisa terus melayani pekerjaan Tuhan dengan setia. Bapak Ibu bersama saya, mari kita setia, komit dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah komit dengan kita. Bukti matahari terbit tiap pagi loh sudah. Tiap pagi tidak pernah terlambat. Saudara bangun, sudah sinar matahari, sudah bersinar ya. Bayangkan kalau tidak ada sinar matahari, gelap gulita, sudah nggak bisa jemur pakaian, kalau baju basah kita cuci ya. Tuhan mempersiapkan semuanya. Semuanya disiapkan sama Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Mari saya mau baca hal berdoa. Lukas pasal 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Oh, Yesus mengajari berdoa karena Yesus sendiri selalu cinta doa, saudara ya. Saya lihat di sini Yesus selalu doa. Jadi membangun persekutuan dengan Bapa di surga ya. Ini menjadi contoh teladan buat kita. Yesus melakukan ini menjadi contoh teladan buat kita sebagai anaknya, supaya kita rajin berdoa. Seperti saya sampaikan firman ini kan doa dulu saudara. Ya, pagi malam ya. Ya minimal saudara 2 kali sampai 3 kali berdoa seperti Daniel. Ya 2-3 kali berdoa tiap hari sudah membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, berdoa jawab Yesus ayat yang kedua kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah. Nah, ini ajaran Yesus ya. Apabila kita berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, jadi jelas kalau kita berdoa, nomor satu harus Tuhan dulu diagungkan, ditinggi-tinggikan. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Jadi Tuhan taruh nomor satu, Bapa, dikuduskan namamu. Saya sendiri kalau berdoa selalu berkata, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu selalu saya katakan dimanapun saya berdoa, diminta untuk berdoa, selalu saya berkata segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Tuhan, dikuduskan nama Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Begitu selesai nomor satu Tuhan, baru yang kedua ya. Ayat ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi the second step, the first step, langkah pertama, Tuhan diagungkan, dipermuliakan, dikuduskan, ditinggikan, nama di atas segala nama. Pokoknya Tuhan tempatkan di atas segala-galanya, dan terpujilah nama Tuhan. Tempatkan Tuhan. Bukan saudara berdoa, oh Tuhan berkati saya mau minta rumah, minta uang, minta kepentingan kita. Bukan saudara. Yesus berkata demikian. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Jadi harus kita katakan Tuhan dulu nomor satu. Seperti dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Bukan dibalik. Carilah dunia dulu. Baru setelah cari dunia, baru cari Tuhan. Bukan begitu saudara. Salah konsepnya saudara. Tuhan tempatkan nomor satu. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti dalam Markus 12 ayat 30-31. Mengasihi Allah dulu, bukan mengasihi manusia dulu. Tuhan tempatkan di atas segala-galanya. Kalau mau nomor satu kan Tuhan, baru nomor dua yang lain. Ya, jadi jelas, kita sudah jelas ya, saya sudah jelasin. Terus yang keempat, dan ampunilah kami kan dosa kami ya. Kita minta ampun sama Tuhan atas segala dosa sendiri. Saya sendiri selalu doa, selalu minta ampun sama Tuhan kan, atas segala kesalahan kelemahan kita. Bukti kita rendah hati. Setiap saat kadang-kadang kita tidak sadar, salah ngomong, salah berpikir. Tiap detik langsung kita berpikir salah, berpikir negatif ya, berkata-kata negatif. Pokoknya kemungkinan besar kita masih manusia, bisa jatuh di dalam dosa. Tapi asal ada berkata, Tuhan ampuni segala dosa kami, dan kita bertobat, jangan mengulangi hal yang sama ya. Sebab kami pun mengampuni setiap orang bersalah kepada kami. Jadi harus saudara punya sifat pengampunan ya. Gimana saudara minta ampun sama Tuhan, sedangkan saudara tidak pernah minta mengampuni orang? Tidak boleh. Harus ada damai sejahtera. Jangan pula ada dendam, dengki, benci. Tidak boleh. Tapi yang adalah pengampunan, yang ada kasih.
Ya, persoalan orang itu jahat sama kita, yang penting kita sudah ampuni sama dia. Dan doakan supaya orang itu bertobat. Jangan benci dendam, saudara akan balas dendam. Seperti polisi siapa itu yang tempo hari bunuh. Ya, itu berarti balas dendam kan, akhirnya dihukum kan. Itulah dunia. Kalau orang Kristen tidak boleh seperti itu. Kalau dirinya anak Tuhan, ikuti firman. Seperti ini tadi. Ampunilah Tuhan, berikan kami setiap hari. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami mengampuni setiap orang bersalah. Jadi kalau ada orang bersalah harus ampuni. Jangan saudara egois minta ampun sama Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah mengampuni orang, malah membalas dendam. Ya, ayatnya dari mana, saudara? Itu bukan konsep ilahi, bukan karakter Kristus. Yang ada karakter Kristus adalah ampuni orang bersalah kepada kita. Maafan. Kita harus damai dengan setiap orang. Baru kita layak damai dengan Tuhan, ya. Terus berikutnya, ya, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ya. Maka penting kita jangan membawa pencobaan kalau kuat di doa. Karena Tuhan berfirman di dalam Matius 26:41, ya, berjaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi harus kuat di dalam doa dan firman. Seperti yang saya sampaikan, ada doa pagi, doa malam. Firman Allah disampaikan pagi malam supaya apa? Supaya kita dapat kekuatan dalam dunia penuh dengan cobaan, penuh dengan masalah, ya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkan seperti kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan sehingga ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkannya kepadanya. Masakan yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Mari, milikilah sifat suka memberi. Ya, di sini maksud Tuhan supaya belajar kita punya cinta kasih, murah hati, jangan menjadi orang pelit. Kalau ada orang butuh sesuatu, mari kita usahakan. Kecuali kalau pinjam uang melulu-melulu itu tidak baik, ya. Jadi belajar kita harap sama Tuhan, ya. Tetapi kalau ada orang minta bantuan, ya, dengan benar-benar kita doa dulu sama Tuhan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati orang itu, dan kita tidak boleh harus dengan sikap yang ikhlas. Berdoa sama Tuhan kalau kita mampu memberikan berkat, memberikan pertolongan, ya. Selalu yang penting hati kita punya sifat kasih, ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu mendapat, ketuklah pintu akan bukan. Jadi artinya ini Tuhan menunjukkan sifat baiknya Tuhan. Setiap kebutuhan kita minta sama Tuhan, pasti yakin, dengan yakin Tuhan akan tolong. Asal doa kita sesuai dengan Tuhan, ya. Nanti saya mau bacakan ayatnya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibuka. Ini sifat dari Tuhan, ya. Imani setiap doa kita aja. Buktinya saya sendiri pribadi dipelihara sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sama, ya. Jadi Tuhan Bapak kita adil. Kalau saya di sendiri dengar jawabnya oleh Tuhan, Bapak Ibu sama. Karena kita menyembah kepada Tuhan yang sama. Yang penting hiduplah di dalam hati yang benar sama Tuhan. Hati yang bersih, hati yang tulus. Dan tidak boleh memaksa Tuhan. Selalu katakan, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ayat 11, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya atau ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadamu kalajengking? Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi amin. Jadi kalau minta, utamakan masalah vertikal dulu. Roh Kudus masalah vertikal. Roh Kudus akan tolong kita. Sebab saya katakan di dalam dunia ini penuh dengan roh jahat. Dunia sudah dikuasai oleh iblis. Kalau kita tidak ada roh Tuhan, maka hidup kita bisa dikuasai iblis kedagingan. Tidak mau berdoa, tidak mau taat kepada firman Allah. Hidupnya penuh dengan kedagingan, saudara. Tapi firman Allah mengajar kita, mari kita minta dengan iman kepada Tuhan. Dan nomor satu, minta pimpinan Roh Kudus. Apa yang dikehendaki Allah itu akan jadi. Karena firman Allah katakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, doa kita adalah harus sesuai dengan maunya kehendak Tuhan. Ini saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan itulah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Doa kita dikabulkan kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, air menjadi anggur.
Karena memang kekurangan pesta itu, kehabisan anggur lagi, maka sesuai kebutuhan, maka Allah turun tangan. Ya, seperti lagi 5 ketur roti 2 ekor ikan. Karena kebutuhan waktu mendesak orang itu lapar semuanya, mujizat terjadi. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, ya. Lazarus mati dibangkitkan, semua ditolong sama Tuhan. Demikian kehidupan kita, mari. Di sini kita belajar untuk berdoa, andalkan Tuhan, muliakan Tuhan, ya, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan yang kedua, minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, dunia dikuasai roh jahat, tapi Roh Kudus kan nuntun kita kepada kehendak Allah sehingga kita dapat berkenan sama Tuhan. Katakan, Bapa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin. Terima kasih Bapa, Bapa, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Tuhan, hari yang Kau beri, haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyadari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Kalau berdoa seperti yang tadi Yesus katakan, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita sampaikan apa yang jadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.